Lanjutan materi dari pertemuan kedua, analisis kompleksitas dan notasi asimptotik. Salah satu tujuan setelah mempelajari materi ini adalah mengetahui konsep dasar analisis kompleksitas algoritma. Apa itu kompleksitas algoritma? Kompleksitas algoritma adalah ukuran efisiensi suatu algoritma dalam hal waktu dan ruang. Waktu seberapa lama algoritma dijalankan, ruang seberapa banyak memori digunakan. Tujuannya membandingkan dua atau lebih algoritma untuk masalah yang sama dan memilih yang paling efisien. Mengapa perlu analisis? Karena waktu eksekusi aktual tergantung pada kecepatan prosesor, bahasa pemrograman, compiler, dan ukuran input. Maka kita tidak bisa hanya mengukur waktu pakai stopwatch. Sebaliknya, kita menghitung jumlah operasi dasar, misalnya perbandingan penjumlahan segmen, dan yang dilakukan tergantung pada ukuran N. Ukuran input N ya. Jenis kompleksitas ada 3. Worst case yaitu waktu maksimum yang dibutuhkan. Best case waktu minimum yang dibutuhkan. Average case yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan. Biasanya analisis worst case digunakan karena memberikan batas aman atau upper bound. Contoh kasus menghitung jumlah elemen dalam daftar atau dalam bentuk array. Misalkan kita punya 2 algoritma yang melakukan hal sama, menghitung jumlah semua elemen dalam array yang berisi n bilangan. Jika kita ukur pakai stopwatch, misalnya algoritma yang menggunakan bahasa Python butuh 0,8 detik. Algoritma yang menggunakan bahasa C++ dibutuhkan 0,1 detik. Mungkin langsung berpikir, oh algoritma B lebih cepat. Padahal belum tentu karena perbedaan waktu itu bisa disebabkan oleh bahasa yang digunakan. C++ secara alami lebih cepat daripada Python. Compiler yang mengoptimalkan kode C++, spesifikasi komputer yaitu prosesor, RAM, dan sistem operasi. Jadi hasil stopwatch tidak mencerminkan efisiensi algoritma, yang hanya mencerminkan lingkungan eksekusi. Analisis berdasarkan operasi dasar. Mari kita hitung berapa banyak operasi dasar penjumlahan dan segmen dilakukan. Untuk setiap elemen X dalam array ukuran N. Operasi pertama, penjumlahan. Misalnya total tambah X. Operasi kedua, misalnya nilai awal dari total. Jadi, untuk total operasi dasar sama dengan 2N tambah 1. Di sini sudah termasuk inisialisasi total sama dengan 0. Maka kompleksitas waktunya yaitu BO yang ke N untuk keduanya. Baris ketiga adalah total ditambah sama dengan X. Baris yang ini sebenarnya melakukan 2 hal di balik layar. Yang pertama penjumlahan. Total ditambah X yaitu operasi aritmatika, yaitu 1 operasi penjumlahan. Yang kedua adalah segmen. Hasilnya disimpan kembali ke dalam variabel total, yaitu itu dianggap 1 operasi segmen. Jadi setiap kali loop berjalan, untuk 1 elemen terjadi 2 operasi dasar, yaitu penjumlahan dan segmen. Yang keempat adalah baris return. Pada total dieksekusi sekali di akhir. Biasanya ini dianggap 1 operasi tambahan. Jadi, kalau kita lihat tabel ini, bagian ya ini
Ini waktu inisialisasi total sama dengan 0, itu dianggap 1. Baru loop for itu n kali, maka di sini penjumlahan ditambah 1. Sini kita buat dia 2n tergantung daripada berapa kali looping. Ditambah dengan return, ini hanya 1 kali saja. Jadi total operasi itu adalah 2n ditambah dengan 2. Intuisi penting, saat n makin besar, maka nilai 2n ditambah 2 sebanding dengan n. Konstanta 2 dan tambah 2 tidak terlalu berpengaruh. Maka kompleksitas waktu algoritma Big O yang ke n itu linier. Mengapa tidak cukup mengukur waktu eksekusi dengan stopwatch? Waktu eksekusi aktual dipengaruhi oleh faktor luar algoritma, kecepatan prosesor, bahasa pemrograman, compiler atau interpreter, dan ukuran input. Contoh, program Python bisa lebih lambat dari C++ meskipun langkah-langkah logikanya sama. Walaupun Python lebih lambat secara waktu eksekusi, kedua algoritma memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu Big O yang ke N, karena jumlah operasi dasar yang dilakukan terhadap ukuran input yang sama. Dengan kata lain, stopwatch mengukur implementasi dan lingkungan. Analisis kompleksitas mengukur efisiensi logika algoritma. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itulah materi tambahan untuk pertemuan yang kedua. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung melalui link atau WA group. Sekian, terima kasih.